Lihat pria pengecut ini. Di dalam rumah ada pencuri. Anak masih muda sudah tangkap satu orang. Dia bisa menggunakan tongkat golf untuk memukulnya. Tapi dia suruh anak untuk lepaskan tangannya. Anak hanya bisa ikuti karena dia punya seorang ayah pengecut. Sang istri kecewa dan teriak. Kalau mau apa kalian ambil saja. Sang anak sangat marah. Mulai berpikir dia lahir di salah rumah. Apa ini ayah? Lalu polisi datang. Polisi tanya apakah dia pegang tongkat golf. Kenapa tidak memukulnya? Sang istri kecewa anak tidak mengerti. Polisi juga bingung. Dan malam itu dia tidak bisa tidur. Untungnya putri tidak benci dia. Dia bilang ada ayah di sini, dia tidak takut apalagi. Dalam sejarah, bocah itu harus berpura-pura menjadi seorang prajurit. Untuk mendapatkan hasil yang bagus, terpaksa untuk minta tolong sama ayah. Tapi dia hanya orang biasa. Anak tidak peduli, dia hanya ingin selesaikan tugas. Ibu suruh anak mencari ke paman, dia adalah seorang prajurit sejati. Ayah setuju dengannya, anak sangat kecewa. Hanya anak kecil yang senyum pada ayah. Tapi Nathan pernah lemah seperti ini. Ketika mau berangkat kerja, anak melihat mobil balap baru punya tetangga. Tetangga juga keluar untuk mengejek. Orang ini berharap dua pencuri itu masuk ke rumah dia. Dia baru ada kesempatan untuk menunjukkan. Sang istri antar anak sekolah. Dan Nathan hanya duduk di bus. Tiap hari berangkat kerja tepat waktu. Dia adalah akuntan di pabrik punya Roy. Banyak orang tahu berita ini. Paman mencari Nathan. Dia kasih untuk kakak ipar satu pistol. Berharap dia bisa menjadi pria. Untuk melindungi kakak dia. Bos Roy juga datang mencari. Bos tahu cerita itu. Tapi dia merasa bahwa Nathan sudah melakukan hal yang baik. Nathan kunci pintu, pilih lagu lalu minum sendiri untuk buang stres. Saat ini tiba-tiba dari speaker ada orang obrol sama dia. Ternyata Nathan punya identitas lain. Orang dari speaker tahu cerita kemarin. Ternyata Nathan sangat tahu situasi pencuri kemarin. Satu pria dan satu wanita belum 30 tahun. Mereka ketakutan dan putus asa. Di tangan mereka ada pistol sudah lama tidak dipakai. Dan tidak ada peluru. Ternyata ini adalah alasan untuk dia tidak bertindak. Dia adalah seorang agen khusus yang sudah pensiun. Karena dia bosan hidup yang harus bunuh dan bunuh tiap hari. Sekarang hanya ingin hidup seperti orang lain. Malam setelah pulang kerja putra dia seperti tidak mau maafkan. Sudah terbiasa bagi sang istri. Saat ini putri dia datang. Dan mengatakan bahwa gelang yang dia suka tidak ada. Anak taruh di piring ini. Nathan tahu jelas pencuri kemarin sudah ambil. Dia sangat marah, tutup pintu. Dia tidak pernah marah seperti ini. Lalu pergi ke panti jompo tempat ayah tinggal. Lalu keluarkan berapa alat yang sudah lama tidak pakai. Dia harus ambil kembali gelang punya anak. Ayah bangun, ada yang harus kulakukan. Kalau begitu kamu cepat pergi. Ternyata bukan hanya dia adalah agen khusus. Ada juga ayah Nathan dan saudara lain. Tidak menyangka anak punya Nathan sangat berani. Nathan masih ingat sidik jari punya dua orang itu. Dia pergi ke satu toko tato. Dengan link dari dia tahu informasi dua pencuri kemarin. Tapi satu orang sudah tahu wajah dia 20 tahun yang lalu. Pemilik toko datang untuk bertemu. Nathan ingin menuknakan uang untuk bereskan masalah. Tapi pemilik toko tidak kekurangan uang, yang dia ingin adalah wajah. Tiba-tiba dia melihat tato di tangan. Lalu omong sesuatu. Makasih kau sudah bekerja keras di industri ini. Pemilik toko juga omong saya juga adalah. Lalu pemilik toko tutup pintu. Kunci 7,8 kali lalu pergi. Pemilik toko tidak punya muka lagi. Bisa bantu apa untuk kau? Nathan tunjukkan tato. Lalu langsung pergi mencari dua orang itu. Kali ini Nathan bertemu dua orang itu tidak ada lagi tatapan pengecut. Dia menunjukkan kepribadian aslinya. Wanita di samping langsung serahkan jam tangan yang mereka curi. Tapi Nathan hanya ingin gelang punya anaknya. Dan cepat dia teriak tanya mereka. Tiba-tiba di dalam kamar masih ada suara anak kecil.
Ternyata pencuri ini punya anak juga. Karena anak ini jadi Nathan memaafkan mereka. Sangat marah keluar dan tonjok tembok. Setelah naik ke bus tangan dia penuh dengan luka. Dalam hati sangat marah tapi tidak bisa sembunyikan. Ini sangat kesal. Saat dia tidak tahu harus melakukan apa tiba-tiba pecandu alkohol muncul. Mereka terlihat seperti gangster. Keliling gadis itu. Lalu melihat Nathan sedang duduk di paling belakang. Nathan senyum ingin kembali ke hidup yang normal. Dia melihat gadis di tengah. Mulai suruh sopir turun dari bus. Dia tidak pilih biarkan tapi dengan cepat suruh sopir turun dari mobil. Malam ini dia sudah cukup bertahan. Saya mau bunuh kalian. Hahaha. Pria ini dipukul. Nathan ingin dapatkan perasaan. Satu pukulan, lalu dua, Nathan akhirnya sudah temukan rasa yang dia cari. Jika tidak ada rasa sakit dari tulang daging, tidak ada lagi pertempuran. 112 akhirnya dua orang kalah sama Nathan, berbaring di sofa. Sisa berapa orang tidak bisa berdiri. Orang ditendang keluar adalah Nathan. Ada orang patah hidung, ada orang hilang gigi. Mereka sedang bahas soal mereka sakit apa. Nathan sekali lagi naik ke bus. Sekarang Nathan seperti sudah temukan rasa yang dia cari. Dia pertahan tusuk berkali-kali. Akhirnya kangkat leher berapa orang. Satu orang sedang isi ulang peluru. Dia hancurkan eksterior bus. Lalu pukul terus ke situ. Dia ambil foto kasih ke sopir. Suruh dia lapor polisi, lalu tidak lupa untuk minta maaf. Sangat memalukan rasa seperti ini sudah malam masih hancurin bus kamu. Nathan akhirnya sudah pertempuran sesuai yang dia inginkan. Setelah dia sampai ke rumah tubuh penuh dengan luka di tubuh. Sang istri hati-hati bantu cuci lukanya. Dia tiba-tiba merasakan suami dia juga sangat keren. Dan malam itu istri dengan tangan. Dalam kelompok tadi dipukul ada satu. Adalah adik kandung bos mafia bernama Lukas. Dia bersumpah untuk bakas dendam buat anak. Lukas pertama cari ke tempat pergi bersama adik dia. Tanya siapa yang pukul adik dia sampai sekarang. Tapi orang ini juga tidak tahu siapa orang itu. Hanya tahu dia seorang pria. Lukas langsung memukulnya orang ini. Saat ini teman yang lain angkat satu kartu. Ini adalah petunjuk terakhir untuk bisa temukan orang itu. Pagi Nathan senang dapat panggilan telepon. Teman lama ingin dia kembali. Tapi dia sudah temukan musuh yang kejam. Di situ ada adik Lukas. Malam teman lama kasih tahu Nathan dari atasan omong. Suruh dia cari informasi tentang Lukas. Dia kasih tahu Nathan, Lukas adalah orang bahaya. Dia punya kuasa dan banyak uang dalam organisasi reaksioner. Jadi dia adalah orang jahat. Di sisi lain, Lukas suruh anak buah dia cari tahu tentang Nathan. Dia hanya bisa cari tahu ayah Nathan sedang di panti jompo. Dan tidak ada berita apa tentang Nathan. Mata-mata wanita memberikan semua informasi kepada orang berpangkat tinggi. Mulai mengancam mereka dengan informasi. Pemasok tidak dapat melihat nomor mobil Nathan. Kemudian tim intelijen di bawah mulai mencari dokumen tentang Nathan. Dengan cepat kirim ke wanita itu. Wanita mata-mata itu setelah melihat foto langsung kaget. Dia langsung bereskan meja kerja. Saya tidak mau kerja lagi, tidak perlu bayar. Wanita itu tahu. Orang yang Lukas cari bisa membunuh mereka semua. Nathan saat ini sedang makan. Tiba-tiba ada berapa mobil ke rumah dia. Dia langsung suruh orang di rumah turun ke ruang bawah tanah. Lalu cium istri dan bilang tidak perlu lapor polisi. Orang-orang itu dengan pistol masuk ke dalam. Nathan matikan listrik. Dia pegang tongkat golf dan sembunyi di belakang tembok. Dengan medan yang familiar kalahkan mereka. Patahkan tongkat dengan lutut. Lalu bergegas ke orang depan. Nathan ambil pisau di dapur. Di belakang Nathan serang. Lalu satu pukulan lagi. Lalu panci. Air panas. Akhirnya Nathan disetrum. Dia diseret keluar.
Nathan dilempar ke dalam bagasi. Dia patahkan jari. Dengan cepat lepaskan borgol dan jari balik ke posisinya. Lalu pakai alat pemadam api. Naik ke garis depan lalu buka tutupnya. Mobil dengan cepat tabrak tiang listrik. Akhirnya mobil kebalik. Nathan langsung lari keluar. Dia menelepon untuk ayah. Karena mereka pasti cari ke panti jompo. Nathan setelah pulang bukain pintu. Adegan ini membuat istri dan anak kaget. Mereka tutupi mata putri. Ternyata ayah mereka bukan pengecut. Nathan suruh istri bawa anak ke tempat aman. Dia setelah selesai urusan ini akan jelasin semua buat mereka. Nathan buka ruang rahasia. Ambil semua hartanya. Sebelum keluar temukan gelang punya anak. Fonograf menciptakan api. Lao bakar rumah bersiap naik ke mobil. Melihat mobil punya tetangga pamer kemarin. Dua pembunuh ke panti jompo. Pembunuh ingin tembak. Tiba-tiba orang tua ini pegang pistol mereka. Lalu ambil pistol lain dan tembak satu persatu. Perawat setelah mendengar suara tembak langsung lari ke sana. Ternyata orang tua itu seda. Dia berharap bisa kecilin suara TV. Nathan mencari ke adik ipar dan bos Roy. Dia ingin beli pabrik punya Roy. Roy setuju tapi adik ipar tidak mau. Adik ipar ingin kasih pelajaran untuk Nathan. Tidak menyangka kakak ipar begitu serang baliknya. Setuju. Nathan dengan cepat suruh semua orang pulang. Dia ingin berubah pabrik ini. Bersiap untuk melawan Lucas. Tapi pertama harus membuat dia marah dulu. Lucas sekarang di bar. Nathan pilih pergi ke tempat dia. Lucas suka koleksi lukisan. Jadi memutuskan untuk hancurin semua. Nathan juga melihat satu lukisan di tembok. Dia ambil lukisan pergi. Sebelum pergi dia bakar semua. Lalu Nathan muncul di karaoke punya Lucas. Lucas harus menghargai orang ini. Ternyata dia bawa senjata ke sini untuk negosiasi. Lucas biarkan semua orang keluar dulu. Dua orang mulai duduk dan obrol. Nathan kasih tahu sudah target Lucas dengan waktu cukup lama. Mencari perasaan pada tahun itu. Jadi masih ingin bermain. Tapi dalam hati masih ada sedikit rasa. Kau hancurkan ruangan saya akan balas. Lucas sekarang baru mengerti dia telah hilang apa saja. Nathan beri orang ini dua pilihan. Satu, menjauhi hidup saya, tidak ada hubungan di antara kita lagi. Jika masih mau serang saya akan tunggu kabar dari kau. Nathan pergi ke mobil punya tetangga. Tidak lama Lucas muncul seperti rencana. Sepertinya dia tetap mau balas dendam. Lucas keluarkan semua senjata. Mulai serang di jalan kota. Nathan lewat depan bus. Tapi sayangnya mereka belum sampai. Tiba-tiba sebuah mobil muncul lewat. Mereka mulai tembak satu sama lain. Nathan dari belakang. Dua bus mulai aktifkan. Dan dia diserang dari depan. Dengan cepat Nathan belok, sangat keren kan? Membuat mobil depan pasti mobil terbalik. Lalu injak gas dan pergi. Sepertinya tetangga tidak bohong. Kecepatan mobil ini sangat cepat. Nathan akhirnya juga sampai pabrik. Tidak lupa untuk ambil lukisan. Sepertinya dia sangat suka. Tapi Nathan ditembak terus. Dia kejebak di situ. Tiba-tiba anak dari ayah muncul. Dia masih kontak sama Nathan. Dan ada kakek tua dia panti jompo. Tembak berkali-kali, sangat senang lihatnya. Berjalan kaki tidak apa-apa, pinggang juga tidak sakit. Kakek tua ingat masa lalu. Nathan mulai aktifkan mesin yang sudah siapkan dari sebelumnya. Saudara dia juga keren. Dengan satu tongkat bisa masuk ke dalam. Bisa mundur maju, bisa pendek lalu panjang, tongkat jadi pistol. 3 orang masuk ke dalam, dia tembak sudah habiskan 3 orang. Kakek ini juga sangat keras. Spiritnya melakukan hal yang dia suka pasti tubuh merasa sehat. Nathan mulai menggunakan mesin. Mesin satu per satu tembak. Lalu masuk dia tidak usah dekat sudah terbang.
Setelah peluru habis dia buka pintu kulkas. Ambil pistol yang dia kasih oleh adik ipar. Akhirnya 3 orang habiskan semua kelompok itu. Jelas hanya sisa Lukas. Mereka buka peluru. Jadi Nathan ambil 1 granit. Dengan lakban tempelin di kaca pabrik. Dia melangkah dengan nyantai ke tempat Lukas. Dengan mulut putusin tali. Suara mobil polisi kemari. Nathan biarkan saudara dan ayah pergi dulu. Dia bisa handle semua. 2 polisi tanya Nathan. Siapa kau sebenarnya? Saya hanya seorang biasa. Sekarang polisi sedang bertanya tiba-tiba ada Saura berdering. Orang lewat HP kasih tahu mereka. Tidak usah tahu banyak. Cepat lepaskan orang di depan kalian. 3 bulan kemudian. Mereka pergi cari rumah lagi. Dia mulai jelasin semua pada istri. Saat ini hanya ingin menjadi seorang suami yang baik, dan seorang ayah bisa ajarin anak. Tiba-tiba ada suara ponsel panggil ke staf. Orang ini ingin bicara dengan Nathan. Atasan ingin menghibur dia. Harus berpikir untuk dapat pengembalian. Mata Nathan sangat tengang tapi istri mengerti semuanya. Ruangan ini ada atau tidak? Ruang bawah tanah. Mulai waktu itu mereka hidup bahagia bersama.